Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romulus Yahaan. Kiranya kita tetap penuh semangat dan terus berpengharapan di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, terutama sepanjang hari ini. Biarlah semua kita lakukan dengan penuh sukacita dan penuh harap dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu, menyiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengarahkan hidup kita, dan memberi hikmat agar kita dimampukan melakukan segala pekerjaan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik yang masih Tuhan berikan bagi kami. Hari ini banyak hal yang harus kami kerjakan, banyak yang harus kami perjuangkan, tetapi kami percaya di semua itu Engkau akan menguatkan dan menolong kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari-hari yang lalu Tuhan sudah menyatakan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami percaya kalau hari ini kasih-Mu pun tetap bersama-sama dengan kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk dapat menerima firman dengan baik, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Jumat 27 Januari 2023 tertulis dalam kitab Keluaran 33 ayat 14. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Dungi ninna Jahobama ikon buhik kudonganmu mardalan asa hutogi honho tu hasonangan. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Rasa percaya diri, merasa diri mampu, dan merasa kuat adalah merupakan sebuah sikap hati yang sangat berbahaya, saudara. Itu adalah sikap yang membuat kita tinggal dalam rasa aman. Tetapi tentu rasa aman yang palsu. Karena pada hakikatnya menurut Alkitab, kita ini adalah digambarkan sebagai domba yang lemah. Kita tidak bisa membela diri. Kita tidak bisa berjuang melawan serigala atau binatang buas yang mau memangsa kita. Bahkan kita sangat mudah tersesat. Sehingga domba-domba pastilah membutuhkan gembala. Ketika kita pergi ke suatu tempat yang belum pernah sama sekali kita jalani, apakah yang kita pikirkan? Kita belum tahu ke arah mana kita berjalan. Kita belum tahu seperti apa keadaannya di tempat tujuan. Jadi kita belum mengerti apa yang harus kita lakukan. Tetapi kita harus pergi ke sana. Apakah yang ada di dalam pikiran kita? Dulu sebelum GPS ada, kalau kita pergi ke satu tempat, ya katakanlah kita menaiki satu kendaraan. Bila kita belum pernah ke tempat tersebut, maka kita bisa turun 2 atau 3 kali untuk bertanya. Lewat manakah jalan menuju tujuan kita? Sebelah manakah tempatnya dan lain sebagainya. Sekarang kita sudah dimudahkan. Dengan adanya GPS, kita sudah mudah untuk mendapatkan tujuan kita, sekalipun kita belum pernah ke sana. Ya, ternyata kita tidak bisa sendiri di dalam hidup ini.
Kita tidak bisa sampai ke tujuan hidup kita yang sesungguhnya sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak-Nya untuk sampai ke tujuan tanpa penuntun, tanpa pembimbing yang mengarahkan perjalanan kita untuk sampai ke tujuan. Kita sungguh memerlukan Tuhan sebagai gembala hidup kita yang menuntun perjalanan kita, yang memberikan kelegaan, yang bisa menenteramkan jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa tidak pernah merasa hebat. Musa tidak pernah merasa kuat, mampu melakukan segala sesuatunya dengan kekuatannya. Sekalipun dia dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, dia tahu bila tanpa pimpinan Tuhan, bila tanpa penyertaan Tuhan, dia tidak bisa melakukannya. Itulah yang disampaikan Musa kepada Tuhan ketika Tuhan menyuruhnya untuk pergi membawa bangsa itu menuju tanah Kanaan. Ketika Allah menyuruh Musa berangkat membawa bangsa itu, Musa berkata kepada Tuhan, "Memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman, Aku mengenal namamu dan juga Engkau dapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bangsa ini umatmu." Dan dijawab oleh Tuhan di dalam pasal 33 di ayat 14 ini, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Ini adalah satu jaminan bagi Musa untuk kuat, berani, dan penuh semangat melakukan perintahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita tidak mengerti jalan apa yang harus kita lalui, jalan seperti mana yang harus kita lewati, bagaimana ke depan, atau di dalam perjalanan kehidupan kita hari ini banyak kesulitan yang terjadi dalam hidup kita, bukan? Tetapi melalui renungan kita pada hari ini kita diajar untuk tidak pernah mengandalkan kekuatan, untuk tidak pernah mengandalkan kemampuan sendiri. Karena ketika kita mengandalkan itu semua, maka kita akan tersesat. Karena itu adalah palsu dan semuanya sia-sia. Oleh karena itu, teruslah meminta tuntunan dan penyertaan Tuhan. Jikalau sekarang hatimu sedang penat, hatimu sedang susah dan sedih, datanglah, berdoalah, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Percaya, Dialah yang akan menenteramkan jiwamu. Jika engkau sekarang sedang tersesat, kembalilah dan ikutilah Dia Sang Gembala Agung yang akan membawa hidupmu melalui jalan yang benar menuju kehidupan yang kekal. Tuhanlah yang menuntun dan Tuhanlah yang menenteramkan jiwamu. Percaya dan teruslah menjadikan Tuhan Gembala Agung di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap hari kami selalu dimampukan untuk terus dapat melakukan firman Tuhan dengan baik di dalam hidup ini. Tuhan, kami mau percaya selalu akan penyertaan-Mu. Tuntunan-Mu akan menenteramkan jiwa kami. Kami tidak akan takut lagi menjalani kehidupan ini, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Engkaulah yang mengajari kami untuk dapat melakukannya dengan baik, seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.